Kapal tanker MT Federal yang tengah diperbaiki meledak, 10 orang tewas. Polisi kini selidiki penyebab kebakaran. Di mediasi Gubernur Banten, kepala sekolah dan siswa SMA Negeri 1 Cimarga saling memaafkan. Kepala BGN kebut sertifikasi SLHS untuk SPPG ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan. Halo saudara, selamat malam. Selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini. Bersama saya, Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara. Gudang ekspedisi di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terbakar pada Rabu malam. Diduga kebakaran ini terjadi akibat putung rokok yang menyambar bahan mudah terbakar. Ketemu nggak? Mana ada nasi? Kobaran api membakar gudang ekspedisi di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Api ini merambat ke isi bangunan dan material yang mudah terbakar. Besarnya kobaran api membuat karyawan panik. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu, kasus kebakaran kini telah ditangani kepolisian. Mohon bantuannya dari pihak PLN Komandan karena listrik masih menyala. Di Karawang, api berkobar membakar sebuah gudang dan 4 rumah di Purwasari, Karawang. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dipadamkan. Menurut keterangan saksi, kebakaran ini pertama kali diketahui warga yang melintas dengan kondisi api yang sudah besar. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kardus dan plastik membuat api ini sulit padam. Kebakaran diduga diakibatkan oleh korsleting. TKP Napo Cikampek. Mohon bantuannya dari pihak PLN Komandan karena listrik masih menyala. Saudara, sebuah rumah di Matraman, Jakarta Timur terbakar pada Rabu sore. Kebakaran ini diduga dipicu oleh korsleting di lantai 2 rumah. Kobaran api membakar rumah warga di Jalan Angsana, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur pada Rabu sore. Sulitnya akses jalan membuat petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur harus memanjat lantai 2 rumah warga untuk bisa sampai ke titik api. Lokasi kebakaran di tengah permukiman membuat warga sekitar panik. 12 unit mobil pemadam dan 60 petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting di lantai 2 rumah. Ledakan tabung gas terjadi di kompleks perumahan di Jalan Taman Palem Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya, pemilik rumah terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Ledakan tabung gas menghancurkan sejumlah rumah yang ada di Jalan Taman Palem Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan ini dipicu oleh regulator yang diduga mengalami kebocoran. Pasca ledakan, puing-puing terlihat berserakan hingga ke jalan. Dan akibat kejadian ini diperkirakan 6 rumah mengalami kerusakan karena ledakan. Polisi kemudian mendatangi lokasi ledakan tabung gas yang ada di komplek perumahan di Jalan Taman Palem Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan, ledakan ini terjadi akibat kebocoran regulator. Pemasangan regulator yang tak sempurna menjadi penyebab kebocoran ini. Dalam kejadian itu, 2 orang sempat dibawa ke rumah sakit. Korban
korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Kita ke informasi lain, Saudara, kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan di Batam, Kepulauan Riau terbakar. 10 orang meninggal dan 21 lainnya luka-luka. Yang kedua kali, Federal. Kepulan asap terlihat dari kapal tanker MT Federal 2 pada Rabu pukul 4 pagi. Kebakaran ini sontak membuat warga yang berada di kawasan tersebut panik. Saat kejadian, kapal sedang dalam perbaikan di galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia, Batu Aji, Batam. Api berhasil dipadamkan 1 jam setelah kejadian. Kebakaran kapal mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 21 orang luka. Korban luka dibawa ke 4 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mutiara Aini, Rumah Sakit Geraha Hermin, Rumah Sakit Elizabeth dan RSUD Lubung Fatimah. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ini kami datakan ada 21 korban yang luka-luka bakar, kemudian dilaporkan ada sejumlah karyawan sebelum meninggal dunia, Mbak, saat ini sudah disemayamkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Awalnya itu sekitar pukul 4 dini hari, jadi saksi bersama 31 korban itu sedang melaksanakan kegiatan perbaikan tangki COT milik kapal MT Federal 2. Ya. Kemudian sekitar pukul 4.020 saksi sedang memperbaiki area tersebut, tiba-tiba ada percikan api dan mengakibatkan kebakaran di dalam tangki MT Federal 2 tersebut. Kebakaran ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, kebakaran kapal tanker MT Federal 2 pada 24 Juni lalu saat kapal sedang dalam perbaikan. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui penyelidikan terkait kebakaran kapal tanker yang menewaskan 10 orang ini, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, Ricky Ramadoni di Batam, Kepulauan Riau. Ricky, selamat malam. Hingga saat ini bagaimana proses penyelidikan polisi terkait kebakaran kapal ini? Informasinya sudah 2 kali terbakar ya? Ya, Palen, pasca kejadiannya kapal tanker terbakar ini, pihak kepolisian telah melakukan proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan ini tentunya polisi terlebih dahulu melakukan gelar olah TKP di kapal itu sendiri dengan menerjunkan tim labor forensik dari Mabes Polri dan dibantuin oleh tim labor forensik Polda Kepri sendiri. Untuk sementara ini belum ada dari pihak kepolisian atas adanya olah TKP yang dilakukan oleh lapor forensik ini, Palen. Nah, tentunya ini, Palen, kejadian ini bukan merupakan yang pertama kali. Dalam beberapa bulan yang lalu, pernah juga kejadian kapal tanker MT Federal 2 ini mengalami terbakar, yang mengakibatkan 4 orang meninggal dan belasan orang yang lainnya mengalami luka-luka. Namun dalam proses penyidikannya itu, pihak Polresta Barelang telah menetapkan 2 tersangka, yaitu subkontraktor kapal itu sendiri. Saat ini proses hukumnya sedang berlanjut di Kejari Batam. Ya, Palen. Oke, 2 tersangka sudah ditetapkan dari kasus ini. Tapi kemudian yang jadi concern adalah bagaimana dengan penanganan korban. Proses identifikasinya sejauh ini seperti apa, Ricky? Ya, kalau untuk korban sendiri, Palen, karena kejadiannya pada dini hari tadi subuh tadi, untuk sementara ini 21 korban kan masih dilakukan perawatan intensif di rumah sakit. Itu ada 40 rumah sakit, Palen. 4 antaranya itu dalam keadaan kritis dan dirawat di ruang ICU dengan luka bakar mengalami 70%. Sementara sisanya itu mengalami luka
bakar sekitar 50-60% dan mendapatkan perawatan intensif aja. Untuk korban yang meninggal, Palen, Polda Kepri melakukan pemindahan dari 4 rumah sakit ini ke rumah sakit Bayangkara Polda Kepri itu sendiri guna untuk dilakukan otopsi atas penyebab kematiannya itu apakah memang murni dari kebakaran atau menghirup asap tebal atau ada hal lainnya, Palen. Oke, proses penyelidikan masih harus dikejar oleh polisi dan tadi saya ralat bahwa 2 tersangka yang ditetapkan ini adalah karena kasus kebakaran kapal yang sama pada bulan Juni lalu. Terima kasih atas penjelasan Anda, jurnalis Kompas TV Riki Ramadhani langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai mediasi yang dilakukan Gubernur Banten terhadap kepala sekolah dan siswa SMA Negeri 1 Cimarga yang sudah saling memaafkan. Saudara, Polda Metro Jaya menangkap 3 pelaku penganiayaan dan penyekapan di Tangerang Selatan yang menggunakan modus pura-pura membeli mobil korban. 3 pelaku penyekapan dan penganiayaan ditangkap polisi setelah beraksi di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Modus para pelaku yakni pura-pura menjadi pembeli mobil yang dijual korban melalui media sosial. Saat ini para pelaku masih diperiksa. Kemudian mendatangi korban yang berencana menjual mobil, kemudian dilakukan penganiayaan. Dalam waktu singkat, kita bersyukur semua bahwa pelaku sudah diamankan oleh Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya. Ya, kemarin siang diamankan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Yang jadi sorotan di Kompas Malam juga, saudara, mengenai kasus siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten yang diduga ditampar oleh kepala sekolah karena kedapatan merokok berakhir damai. Penonaktifan kepala sekolah juga dibatalkan. Gubernur Banten, Andra Soni, memediasi siswa dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga. Pertemuan ini juga sebagai upaya untuk meredam ketegangan yang sempat memicu aksi mogok ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga. Dalam pertemuan itu, keduanya mengakui kesalahan dan saling memaafkan untuk berkomitmen menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selama 23 tahun ini, nggak boleh sampai lebih dulu murid. Itu terjadi, ya saya kan merasa sebenarnya tugas, karena kepala sekolah juga guru, maka apapun yang saya lihat itu adalah sebuah bentuk penyimpangan, saya harus ikut menegur, gitu. Hanya saja mungkin diwarnai dengan kehilapan aja, gitu. Saya akui dan itu Ibu minta maaf ya Mbak. Ya, kalau hari itu, ya sama-sama kita minta maaf. Ya, kejadian ini sebagai contoh Indra yang melakukan pelanggaran disiplin di sekolah ditegur oleh gurunya. Gurunya menegur dengan kata-kata yang tidak bisa diterima. Nah, ini bisa jadi permasalahan hukum, ya kan? Padahal niatnya Bu Guru, ya kan, adalah baik, ya kan. Indra sendiri ya setelah menyadari kesalahannya, ya, dan sudah saling memaafkan. Mestinya selesai di situ kan. Nah, sampai terjadi mogok, ini kan mempertentangkan antara guru dengan murid, dan saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Sementara itu, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten kembali masuk sekolah usai melakukan aksi mogok untuk membela teman mereka yang diduga ditampar kepala sekolahnya karena ketahuan merokok. Siswa kembali sekolah setelah dialog antara siswa dan guru dilakukan bersama dengan perwakilan Dindikbud Banten untuk mencari solusi dan memenuhi tuntutan siswa. Senin 13 Oktober, ruang-ruang kelas di SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten lengang. Tak ada murid maupun aktivitas belajar mengajar. Kosongan ini terjadi karena 630 siswa dari 19 kelas di SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap tindakan kepala sekolah yang diduga menampar salah seorang siswa kelas 12
yang kedapatan merokok di warung belakang sekolah. Kepala SMA N1 Cimarga menyebut dirinya hanya ingin menegakkan disiplin aturan di lingkungan sekolah. Namun, ia mengaku sempat emosi saat siswa yang merokok berbohong kepadanya. Anak-anak lagi di posisi mana aja? Jarak kira-kira 20-30 meter kira-kira ya. Kelihatan kan kamu ngerokok, maksudnya biar tahu tuh saya lagi ngeliat, ya kan? Nah, tuh anak ngelirik gini, langsung lari, lari. Tuh anak langsung ke sini, ada ketemu. Kamu ngerokok? Enggak Bu, langsung nggak ada di tangannya Pak, rokoknya. Cari ibu lihat, gitu kan? Dan marahnya tuh ngebohong Pak, marahnya tuh ngebohong Pak. Ibu. Tapi persoalan ini malah berbuntut panjang. Setelah insiden dugaan penamparan, orang tua siswa melaporkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga ke Polres Lebak. Jadi Ibu tadi melaporkan ke sekolah. Terus Ibu, harapan Ibu seperti apa sih Bu dengan laporan ini? Pengennya Mas, saya kepala sekolahnya nggak di situ lagi Pak. Kalau misalnya di situ, nanti anak saya kena mental. Tak hanya dilaporkan polisi, kepala sekolah juga dinonaktifkan dari jabatannya atas instruksi langsung dari Gubernur Banten. Alasan penonaktifan dilakukan demi menjaga kondisi sekolah tetap kondusif. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan, mengingatkan anak-anak itu tidak bisa dengan kasar. Penonaktifan Kepala SMA 1 Cimarga pun menuai pro kontra. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mendorong untuk penyelesaian secara kekeluargaan, lantaran tindakan siswa yang merokok di sekolah itu sudah melanggar aturan. Namun di satu sisi, pendisiplinan yang dilakukan pihak sekolah dengan cara kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Kekerasan tuh nggak boleh di sekolah, baik itu verbal, fisik, emosional, itu sama sekali nggak boleh. Dampaknya itu juga nggak bagus, apalagi buat anak. Tetapi kalau kita melihat hanya satu sisi aja, juga itu juga tidak baik, karena kita semua tahu sebagai orang tua nggak menginginkan anak itu merokok. Dan betulkah itu menampar? Nah ini yang perlu dibuktikan. Dan alhamdulillah sih dua belah pihak sudah diajak bicara dan sudah dicabut kembali penonaktifan kepala sekolah. Dan bahkan diberangkatkan umroh beliau itu sekarang. Kasus dugaan penamparan siswa yang merokok oleh kepala sekolah kini telah berujung damai. Setelah dimediasi Gubernur Banten, kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Penonaktifan kepala sekolah pun dibatalkan. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus siswa SMA Negeri 1 Cimarga yang diduga ditampar kepala sekolah karena kedapatan merokok berakhir damai. Tapi bagaimana agar kedepannya teguran disiplin ini tak menjadi dilema dalam dunia pendidikan? Kita akan berbincang dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim. Selamat malam Pak Satriwan, salam sehat selalu. Malam Mbak Valen, sehat selalu. Pak Satriwan, boleh audionya untuk di-unmute dulu, untuk dinyalakan? Suara saya jelas kah? Oke, baik, sudah jelas. Oke, Pak Satriwan, ini kita setuju ya bahwa tidak boleh ada kekerasan di sekolah, tidak dibenarkan adanya kekerasan di sekolah. Tapi bagaimana sebenarnya tenaga pendidik harus bersikap ketika dalam situasi seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga ini? Ya, yang pertama tentu kita harus merujuk kepada berbagai macam regulasi yang rasanya sudah sangat lengkap ya dari pemerintah gitu. Yang mengatur satu ya bahwa
kekerasan itu tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada di Permendikbud tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan gitu ya, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk juga di Undang-Undang Guru dan Dosen ya 14/2005 yang guru memang berwenang untuk mendidik anak-anak ya kan dengan memberikan sanksi dan seterusnya. Tetapi dibatasi sanksinya harus yang edukatif, yang mendidik. Secara filosofis juga Ki Hajar Dewantara misalnya di tahun 1929 saya bacakan ya yang terbit dalam tulisan Wasita jilid 1 nomor 8 nomor 10 Ki Hajar mengatakan segala hukuman yang diberikan oleh guru haruslah selaras dengan keadaannya, jangan bersifat pembalasan dendam dan harus dilakukan dengan sabar dan penuh rasa cinta. Nah ini kata Ki Hajar sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita. Di sisi lain, yang kedua, yang namanya kegiatan merokok, apakah itu menggunakan rokok, ya kan memakai, menjual belikan rokok, mendistribusikan rokok di tempat-tempat yang sudah dilarang oleh undang-undang, misalnya di dalam undang-undang kesehatan gitu, sekolah adalah tempat yang dilarang untuk penggunaan rokok, mengedarkan rokok atau jual beli rokok. Nah, rasa-rasanya dua hal ini memang menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di negara kita gitu ya. Jadi kami di sini P2G tidak menggunakan perspektif biner ya, harus memilih salah satu karena kedua-duanya ini memang melanggar prinsip-prinsip pendidikan, melanggar azas-azas pendidikan gitu. Nah, persoalannya kemudian bagaimana guru atau kepala sekolah menghadapi anak-anak yang melanggar aturan. Sebenarnya sekolah itu sudah punya tata tertib. Ya kan, dan ada klasifikasi kategori atau klasifikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid misalnya, baik itu ringan, sedang atau berat. Begitu juga sanksinya gitu. Apakah itu sanksi yang ringan, berat, sedang maupun berat gitu ya. Nah, yang kami sangat sayangkan misalnya kepala sekolah ada reaksi seperti itu, dan yang lebih disayangkan lagi misalnya orang tua langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan puncaknya adalah gubernur itu. Benar, memang kronologi harus diketahui ya sebelum ada tindakan selanjutnya. Tapi Pak Satriwan, yang Anda tahu kejadian di lokasi ini sebenarnya seperti apa? Ya, memang anaknya ini seperti dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah gitu ya, merokok, kemudian ketika ada inspeksi lalu menghilangkan barang bukti, sebutlah seperti itu gitu, kemudian dia berbohong dan Ibu Kepala Sekolah mengakui juga bahwa beliau sempat emosi sesaat gitu ya, dan tamparannya sebenarnya tamparan bukan seperti atlet taekwondo atau atlet MMA ya gitu, menampar dengan amarah gitu, memang tidak seperti itu gitu. Nah, ini saya rasa pembelajaran bagi murid pasti gitu ya, yang kedua bagi guru atau kepala sekolah dan bagi orang tua gitu. Nah, yang penting juga adalah bahwa penegakan aturan atau kedisiplinan di sekolah itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat urgen, sangat penting dan menentukan bagaimana pendidikan ke depan. Ya, nah, persoalannya kemudian bagaimana strategi kita sebagai pendidik untuk mendisiplinkan murid. Kan begitu, apakah mendisiplinkan murid itu harus dengan kekerasan, apalagi yang sifatnya fisik? Kalau merujuk kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik. Ya kan, kalau merujuk kepada undang-undang, termasuk undang-undang guru dosen, termasuk undang-undang perlindungan anak, termasuk peraturan teknis tadi yang saya sebut, juga tidak diperkenankan secara fisik. Nah, dan di sisi lain orang tua juga harus punya tanggung jawab, jangan langsung percaya saja misalnya laporan dari anak, apalagi bereaksi melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian gitu kan, mungkin dengan harapan akan memenjarakan atau akan memproses secara hukum gitu kan ya guru atau kepala sekolahnya gitu. Nah, saya rasa di dalam aturan sistem hukum kita gitu, pihak kepolisian juga punya mengedepankan prinsip restoratif justice ya. Apalagi ini dugaannya tindak pidana ringan, nggak akan langsung diproses secara hukum, diadili, pengadilan dan seterusnya. Iya, Pak Satriwan, kami setuju bahwa klarifikasi dari orang tua itu diperlukan ke pihak sekolah karena ya balik lagi orang tua sudah mempercayakan siswanya sekolah di sana, berarti kepercayaan harus dibangun lewat sini, dialog yang harus utamanya. Nah, Pak Satriwan, ini kan informasinya bahwa kepala sekolah ini batal untuk dinonaktifkan dan kembali lagi ke sekolahnya. Nah, tapi kemudian seperti apa dengan penerimaan siswa di sana begitu? Ya,
ini membuat kita kaget juga ya, bahwa anak-anak kita sekarang, apalagi yang levelnya SMA, SMK yang sudah 17 tahun, bahkan sebentar lagi mereka bukan anak ya, karena definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah yang berada di bawah 18 tahun gitu. Mereka sudah makin sadar mengenai kebebasan berpendapat, freedom of speech gitu kan ya, hak untuk memberikan kritik, masukan kepada sekolah yang konstruktif, memberikan petisi, bahkan kepada aksi-aksi mogok misalnya gitu. Dan generasi Z ini kan makin melek terhadap demokrasi, dan ini pendidikan politik yang saya pikir memang harus tetap didampingi oleh para guru gitu. Tetapi kalau kemudian aksi mogok itu berlanjut-lanjut, kemudian mereka juga ada pihak-pihak ketiga yang memprovokasi, bahkan mengeksploitasi secara politik dan seterusnya, tentu ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa anak itu juga harus dibebaskan, harus dilindungi dari upaya-upaya eksploitasi, baik secara ekonomi, secara politik, dan seterusnya. Tapi sepanjang ini, kalau berangkat karena kesadaran anak gitu ya, anak kemudian muncul kesadaran kolektifnya, lalu mereka merespon dengan aksi mogok, ya kan, sejauh itu dalam tataran yang demokratis, yang bertanggung jawab, gitu kan ya, ini saya pikir tidak masalah. Tetapi sekarang kan, sudah ada solusi damai sebagai bagian dari restoratif justice tadi gitu ya, dan kepala sekolahnya dikembalikan gitu, kemudian gubernur juga tidak jadi memecat beliau gitu, dan anak tersebut juga sudah dipertemukan, dan orang tua juga sudah dipertemukan, dan saya pikir ini pembelajaran yang baik agar ke depan satu gitu kan, kepada orang tua murid jangan reaktif, reaksioner, bahwa mereka sudah mempercayakan kepada pihak sekolah untuk mendidik anaknya dan mendidik anak tanggung jawab bersama. Di sisi lain, sekolah juga tidak boleh otoriter, tidak boleh menggunakan pendekatan yang sifatnya kekerasan, apalagi yang fisik, karena ini melanggar undang-undang dan melanggar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan pemerintah juga, pemerintah daerah tidak boleh reaksioner juga, karena viral gitu langsung pecat saja gitu. Ini menandakan juga pemerintah provinsi atau dinas pendidikan tidak memahami gitu kan, tidak melakukan upaya investigasi gitu kan, kemudian mengumpulkan semua pihak, tapi ini langsung reaktif juga gitu. Nah, ini yang saya pikir pembelajaran bagi semua. Kekerasan memang tidak dibenarkan dilakukan di dunia pendidikan, tapi teguran disiplin jika sesuai dengan koridornya ini menjadi hal utama yang tetap harus berada di dunia pendidikan. Terima kasih sudah berbagi pandangan kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Bapak Satriwan Salim. Salam sehat selalu, terima kasih. Salam sehat. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Kepala Badan Gizi Nasional kebut sertifikasi SLHS untuk SPPG. Ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Dewan Pengawas Danantara usai disorot soal dirinya yang menolak pembayaran proyek kereta cepat atau WUSH dengan menggunakan APBN. Pertemuan berlangsung di Wisma Danantara di Jakarta Pusat. Terpantau Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tiba sekitar pukul 4 sore. Kedatangan AHY disusul Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pada agenda sebelumnya, Menkyu Purbaya menjawab akan melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas Danantara yang perdana atau pertama kalinya. Ngomong utang KCIC nggak Pak habis ini sama Danantara? Utang KCIC sama Danantara bisa dibahas nggak Pak? Nanti saya lihat, ini kan pertemuan Dewan Pengawas yang untuk saya pertama ya, saya mau lihat seperti apa. Bukannya kemarin udah jawab dia, katanya jawabannya tegas. Dengan 2 opsi katanya Pak, antara dikasih ke pemerintah atau suntik ke AI. Gimana Pak? Emang nggak tegas itu mah. Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pencapaian positif kabinet cukup banyak, meski masih terdapat sejumlah hal yang mesti diperbaiki. Salah satu yang mendapat sorotan adalah program makan bergizi gratis. Dalam hitungan hari, pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memasuki 1 tahun. Usia yang terbilang masih sangat muda.
Ada sejumlah catatan, salah satunya yang banyak disorot soal program makan bergizi gratis. Dalam evaluasi, dugaan keracunan MBG masih terjadi. Ratusan siswa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan diduga usai menyantap makan bergizi gratis. Tidak hanya di SMPN 1 Cisarua, melainkan meluas hingga SMKN 1 Cisarua dan SDN 1 Garuda. Siswa yang datang ke posko mengalami pusing, mual, muntah, dan lemas. Dari data Dinkes Bandung Barat, total 182 siswa di Kecamatan Cisarua menjadi korban keracunan. Sebagian dari korban keracunan dirujuk ke RSUD Lembang, Puskesmas Jayagiri, Rumah Sakit Advent, Klinik Pindad, dan Rumah Sakit Karisma. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), total korban keracunan MBG sejak awal tahun mencapai 11.566 anak. Untuk memastikan semua dapur SPPG memiliki standar kebersihan dan keamanan pangan, Badan Gizi Nasional menargetkan SPPG harus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi dalam kurun waktu 1 bulan. SPPG yang belum memenuhi syarat akan dihentikan sementara hingga dinyatakan layak beroperasi. Agar target dapat tercapai tepat waktu, BGN mengajak pemerintah daerah untuk memfasilitasi SPPG dalam memperoleh SLHS. Sertifikasi akan dilakukan secepatnya ya untuk yang sudah beroperasi itu dalam waktu sebulan SLHS-nya sudah selesai. Sekarang untuk SPPG yang baru akan bisa operasional kalau SLHS-nya sudah selesai. Jadi berbeda ya, yang sudah ada akan kita percepat dengan standar yang tetap sama. Nah untuk yang baru-baru setelah lolos verifikasi oleh Badan Gizi baru boleh operasional kalau sudah memiliki SLHS. Keracunan MBG sudah berulang kali, bahkan sejumlah daerah sempat menerbitkan kejadian luar biasa atau KLB. Terkait masalah keracunan MBG, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Diah Puspitarini, mengusulkan 2 pilihan sebagai langkah penanganan keracunan MBG. Salah satunya adalah menghentikan sementara program MBG di daerah yang berstatus KLB atau kejadian luar biasa. Dihentikan dulu, terutama di daerah-daerah KLB, ya. Dihentikan ini bisa 1 minggu, 2 minggu, ya. Dan kalau sudah kita evaluasi menyeluruh, termasuk anak-anak yang keracunan ini kembali pulih begitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih baik seperti itu. Nah, alternatif yang kedua, program tetap berjalan, tetapi sesegera mungkin duduk bersama. Perbaikan dalam program MBG terus dilakukan, seperti Peraturan Presiden atau Perpres tentang tata kelola makan bergizi gratis MBG sedang tahap peninjauan. Rencananya, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan akan terlibat mengawasi MBG. Perpres tata kelola MBG jadi salah satu respons pemerintah terhadap sejumlah kasus keracunan hingga memicu status kejadian luar biasa di berbagai daerah. Sebentar lagi. Tapi sebagaimana yang sudah kami berikan penjelasan sebelumnya bahwa bukan berarti saat ini tata kelola atau pelaksanaan MBG yang dilaksanakan oleh BGN itu tidak ada progres yang tidak. Tapi kita sedang ingin memperbaiki, jadi mohon waktu supaya perbaikannya bisa dimulai. Program prioritas makan bergizi gratis telah berjalan hampir 1 tahun dan perlu dibenahi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut realisasi anggaran program MBG baru 23% dari 71 triliun rupiah dana yang dianggarkan. Dari jumlah itu akan terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Tim Liputan, Kompas TV. Usai gencatan senjata Israel Hamas, sebanyak 400 truk bantuan mulai merapat ke Gaza. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, informasi mancanegara, iring-iringan truk bantuan kemanusiaan Gaza melewati pelintasan Rafah antara Mesir dan Gaza pada Rabu 15 Oktober. Truk akan memasuki jalur Gaza sesuai kesepakatan perdamaian fase pertama.
Sebanyak 400 truk membawa pasokan makanan dan kebutuhan medis melewati perbatasan Rafah. Truk menuju area inspeksi Israel di pelintasan Karem Shalom ini sebelum diizinkan masuk ke Gaza. Badan Pertahanan Israel menginformasikan kepada organisasi kemanusiaan bahwa mereka akan membatasi truk di bawah jumlah yang disepakati, yakni 600 truk. Jika benar ini terjadi, maka Israel melanggar kesepakatan. Momen haru terjadi saat sandera Palestina yang dibebaskan Israel bertemu dengan keluarga. Pembebasan sandera merupakan bagian dari gencatan senjata fase pertama. Salah satu sandera Palestina yang dibebaskan adalah Dr. Abdullah Rafi. Ia ditangkap tentara Israel saat bertugas di rumah sakit Kamal Adwan. Tangis haru tak terbendung saat Abdullah bertemu dengan keluarganya. Abdullah menggambarkan kondisi tempat penahanannya di Israel tidak seperti penjara, melainkan rumah jagal. Pertukaran sandera Hamas Israel dilakukan pada Senin dan Selasa waktu setempat sebagai bagian dari gencatan senjata. رسالتنا لغزة يعني سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل الاحترام لجهودهم وكل الاحترام لصبرهم وكل الاحترام لهم. وربنا يقدرنا إن شاء الله وإن شاء الله في سبيل التحرير بإذن الله. Dan untuk mengetahui kondisi Gaza di tengah kesepakatan gencatan senjata, kami terhubung dengan relawan Mercy, Marisa Noriti yang berada di Amman, Yordania. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, Mbak Valen. Iya, jadi hingga saat ini seperti apa situasi terkini di Gaza, terutama mengenai bantuan kemanusiaan? Apakah seluruh truk ini sudah bisa masuk untuk memberikan bantuan dari kebutuhan warga Gaza? Ya, baik Mbak Valen, memang jika dibandingkan situasi setelah ceasefire dengan sebelumnya memang sudah ada peningkatan jumlah truk yang masuk ke Gaza, sudah mencapai ratusan, tetapi masih di bawah kesepakatan itu 600 truk per harinya. Dan ini belum terlalu signifikan untuk menurunkan harga karena seperti yang pernah saya sampaikan juga, masalah di Gaza ini cukup kompleks, tidak hanya masalah stok atau suplai bahan kebutuhan pokoknya saja. Salah satu faktor lainnya yaitu ketersediaan uang cash di Gaza yang sangat langka saat ini, dan juga susah bagi warga Gaza untuk bisa memiliki uang cash agar bisa melakukan transaksi di pasar, karena untuk mendapatkan uang cash itu sendiri saat ini kondisinya mempersyaratkan ada charge sebesar 30% sampai 50%, Mbak Valen. Jadi saat ini warga Gaza masih dalam tahap pemulihan dan membutuhkan waktu yang cukup lama jika apa yang telah disepakati di ceasefire tidak segera dilaksanakan, seperti itu. Oke, Mbak Marisa, ini kalau melihat kondisi warga di sana seperti apa? Karena kalau kita dengar istilah fase perdamaian pertama di Gaza dan juga Israel ini otomatis membuat sedikit rasa lega begitu bagi masyarakat di sana. Nah, seperti apa kondisi ini tergambarkan? Iya, baik. Di tahap pertama ini, seperti yang kita ketahui, Israel baru mundur ke Yellow Line, which is itu masih menguasai kurang lebih 60% wilayah Gaza. Dan masih banyak penduduk Gaza yang masih memilih bertahan di tempat pengungsian mereka di selatan, karena mereka belajar dari pengalaman sebelumnya, jika ceasefire itu belum benar-benar terjadi, mereka khawatir akan ada penyerangan lagi dan mereka akan susah mengungsi. Di samping itu juga untuk kembali ke, katakanlah mereka memiliki rumah di Gaza City atau di Gaza Utara, itu juga membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan sesampai di sana kita bisa lihat sendiri kerusakan yang sangat masif, tidak ada air, tidak ada listrik, benar-benar seperti kota mati yang tidak layak huni. Jadi secara keseluruhan masyarakat Gaza merasa lebih tenang saat ini karena tidak ada penyerangan udara atau perang seperti biasanya. Akan tetapi mereka masih hidup di bawah standar di mana basic needs-nya belum terpenuhi hingga saat ini. Oke, kalau bantuan dari relawan agar jumlah bantuan ini bisa memenuhi kebutuhan warga di Gaza segera sampai kepada mereka, ini seperti apa?
Ya, kembali lagi kalau masalah jumlah supply yang masuk ke Gaza itu benar-benar di bawah kontrol oleh Israel karena semua border itu dikontrol Israel. Yang bisa dilakukan organisasi charity atau kemanusiaan seperti Mercy mempermudah warga Gaza untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya, makanan sehari-hari dengan membantu membeli apa yang udah tersedia di dalam Gaza. Karena mereka belum punya kemampuan finansial yang cukup untuk membeli bahan kebutuhan pokok mereka. Saya rasa itu solusi yang masih bisa kita laksanakan saat ini. Oke, kalau perihal komunikasi di border gitu, relawan juga ikut turun tangan kah, Mbak Marisa? Itu di luar otoritas NGO. Untuk akses border itu adalah wilayah advokasinya negara dan organisasi internasional seperti UN. Seperti itu. Mbak, singkat saja, sejauh ini apakah kesepakatan sudah ditepati oleh kedua belah pihak? Baik. Memang ada informasi yang kami dengar bahwa pihak Israel menuduh bahwa pihak resisten tidak memenuhi kesepakatan dengan tidak menyerahkan mayat dead body dari tahanan, tapi informasi terakhir yang kami terima bahwa pihak resisten sudah menyerahkan dead body yang tersisa kepada mereka ke pihak Israel, akan tetapi pihak Israel masih berdalih bahwa itu bukan hostage dari pihak mereka. Mereka menganggap itu dari Palestinian, dan bisa kita lihat sendiri untuk memastikan ini semua tentunya butuh DNA test yang pertama, dan yang kedua juga tidak mudah bagi pihak resisten untuk menemukan mayat karena kekurangan alat-alat berat untuk menemukan dan menggali di mana lokasi hostage Israel saat ini. Seperti itu, Mbak Valen. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi tentang kondisi terkini di Gaza pasca kesepakatan damai fase pertama ini mulai berlaku. Relawan Mercy, Marisa Noriti, langsung dari Amman, Yordania, terima kasih sudah berbagi di Kompas Malam. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sempat mogok sebuah angkutan kota di Bogor terbakar. Supir yang terluka langsung dibawa ke puskesmas. Sebuah mobil angkutan kota terbakar di Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat. Supir angkot mengalami luka bakar dan segera dibawa ke puskesmas terdekat. Beginilah kondisi angkot 02 jurusan Sukasari Bubulak yang terbakar di bawah JPO Paledang Rabu sore. Sebelumnya mobil angkot ini sempat mogok di depan Bogor Trade Mall, namun sesampainya di bawah JPO Paledang, tiba-tiba api keluar dari bawah jok sopir dan langsung membesar. Kebakaran angkot pun dapat dipadamkan petugas damkar tidak sampai 15 menit. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.